Hai, minasan ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat datang kembali di Mr. B Channel Osaka. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai ujian bahasa Jepang mulai dari JLPT, NAT test, GFT, dan BGT. Oke, dari semua tes tersebut, kira-kira teman-teman harus mengambil tes yang mana. Kemudian untuk tes-tes tersebut dapat digunakan untuk apa saja kegunaannya, karakteristik dari ujian-ujian tersebut akan saya jelaskan di video ini. Oke, makanya tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah kalau ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan kepada saya. Oke, tonton terus video ini sampai habis. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya akan menjelaskan mengenai GFT, NAT test, JLPT maupun BGT. Oke, untuk semua keempat ujian tersebut dapat kalian ikuti di Indonesia, baik di Indonesia maupun di Jepang. Oke, yang pertama, JLPT. Nah, untuk ujian JLPT itu adalah ujian level sertifikat bahasa Jepang yang paling bergengsi di seluruh dunia. Jadi untuk pembelajar bahasa Jepang sudah pasti tahu apa yang namanya JLPT itu. Jadi Japanese Language Proficiency Test atau Nihongo no Ryoku Shiken. Ya, nah untuk levelnya dibagi dari mulai N5 level paling rendah dan N1 untuk level yang paling tinggi. Nah, untuk level-level ini bagaimana? Apakah kita harus mulai dari N5, N4, N3, N2, N1 atau apakah kita bisa langsung nih ke N1? Nah, jawabannya adalah kita bisa langsung loncat level tanpa harus mengikuti dari level N5. Oke, jadi buat teman-teman yang memang sudah belajar otodidak, memiliki kemampuan level menengah atau level atas, bisa langsung coba level N3, N2 atau N1 langsung. Oke, nah ujian JLPT ini hanya 2 kali dalam 1 tahun. Oke, hanya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Juli dan bulan Desember. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikut ujian ini, ya harus mendaftar minimal 3 bulan sebelumnya. Oke, untuk website pendaftaran dan sebagainya akan saya cantumkan di sini. Oke, teman-teman bisa lihat di internet. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman untuk paling tidak memiliki level JLPT N3. Kenapa? Karena dengan memiliki N3, teman-teman sudah bisa untuk mau magang, mau kerja ke Jepang, atau mau bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, itu sudah mumpuni. Oke, untuk level minimal N3. Oke, nah JLPT ini sertifikatnya sangat penting sekali karena kalian bisa menggunakannya untuk bekerja di Indonesia, di Jepang, untuk ryugaku atau studi ke Jepang menggunakan JLPT itu juga bisa. Untuk beasiswa pun kebanyakan meminta sertifikat JLPT. Oke, untuk levelnya tergantung beasiswa apa yang kamu ikuti. Oke, itu untuk JLPT. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ikut, segera lihat di bawah ini. Oke, websitenya. Oke teman-teman, sekarang kita akan berbicara mengenai NAT test. Oke, NAT test ini mirip-mirip seperti JLPT. Oke, baik dari segi levelnya, peraturan ujiannya dan sebagainya itu hampir menyerupai dengan JLPT. Oke, dan dapat dibilang juga sebagai pengganti dari JLPT. Kenapa? Karena NAT test diadakan dalam 1 tahun itu sekitar 6 kali. Oke, sedangkan JLPT itu hanya setahun 2 kali. Jadi teman-teman punya pilihan nih kalau mau ujian NAT atau JLPT. Kalau nggak sampai JLPT bisa ikut NAT test. Cuman yang harus tahu teman-teman satu hal, bahwa NAT test itu masih belum bisa digunakan untuk teman-teman yang mau bekerja di bidang Tokugino. Oke, masih teman-teman harus menggunakan JLPT atau GFT. Oke, yang akan saya terangkan selanjutnya. Oke, nah untuk NAT test itu sendiri biaya ujiannya lebih mahal. Oke, untuk semua level sama, yaitu Rp500.000. Dan untuk MIQ dan GOQ, oke, itu 6 kali dalam 1 tahun. Sedangkan IQ itu adalah
3 kali dalam 1 tahun. Nah, ini saya sebutnya tadi Nikyu sampai Gokyu. Oke. Nah, kenapa? Karena NAT test itu menyebutnya bukan N seperti JLPT N1, N2, N3. Tapi kalau untuk NAT test itu menggunakan Q. Oke, Gokyu, Yongkyu, Sangkyu, Nikyu, dan IQ. Oke. Nah, jadi teman-teman tahu ya bedanya apa. Untuk kalau Ryugaku ya, kalau mau study ke Jepang itu bisa menggunakan NAT test atau JLPT. Oke, sama saja. Ya, yang mana saja boleh. Oke, kecuali untuk Tokutegi no. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang jenis ujian selanjutnya, yaitu GFT. Oke, nah untuk GFT itu sendiri dari namanya saja kita tahu singkatannya adalah Japan Foundation Test. Oke, nah dari namanya kita sudah tahu nih bahwa itu adalah tes yang diselenggarakan oleh Japan Foundation guna buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang atau memenuhi persyaratan untuk bekerja sebagai Tokutegi no Ichigo ya, atau TG ya, baik dari bidang caregiver maupun bidang-bidang lainnya. Nah, tes GFT itu lebih banyak dibandingkan dari JLPT. Oke, lebih banyak dibandingkan dari JLPT ya. Dalam 1 bulan itu bisa beberapa kali, tergantung tempat penyelenggaraan dan bulan berapa kalian mengadakan ujiannya ya. Jadi bisa dicek semuanya di websitenya GFT. Oke, nah khusus buat teman-teman yang mau ke Tokutegi no itu bisa mengikuti 2 tes, berarti ya bisa GFT atau JLPT. Oke, nah kalau bisa teman-teman ambil GFT, tapi kalau tidak bisa juga di JLPT ya, begitu juga sebaliknya. Oke, nah untuk harga ujiannya sendiri, GFT lebih mahal dibandingkan dengan JLPT. Untuk GFT sendiri itu di kisaran harga 400.000. Oke, nah untuk detailnya teman-teman nanti bisa cek ya di bawah sini. Nah, untuk levelnya sendiri baru ada GFT A2 untuk tesnya itu sendiri ya, dan kemudian tesnya menggunakan CBT atau melalui komputer, jadi tidak seperti JLPT yang masih menggunakan ujian manual. Oke. Nah, kemudian untuk total keseluruhan adalah 250 poin ya. Untuk kelulusan minimal teman-teman harus memiliki minimal 200 poin. Oke. Nah, untuk hasilnya itu bisa langsung diketahui setelah Anda selesai ujian. Oke. Nah, untuk JLPT sendiri teman-teman harus menunggu sekitar 1 sampai 2 bulan untuk hasil dan sertifikatnya. Oke. Oke, nah yang terakhir yang ujian yang akan saya jelaskan itu adalah BGT atau Business Nihongo Testo ya, Business Japanese Test. Nah untuk BGT sendiri itu masih jarang ya, mungkin masih agak jarang dikenal di Indonesia. Nah sebenarnya BGT ini juga salah satu tes yang penting juga loh. Jadi buat teman-teman yang mau bekerja ke Jepang, khususnya ya untuk kerja di kantor atau di bidang-bidang yang bisnis internasional dan sebagainya, itu rata-rata perusahaan, ada beberapa perusahaan itu yang meminta teman-teman untuk mengikuti ujian BGT test terlebih dahulu. Oke, nah untuk BGT ini sendiri berbeda dengan tes yang tadi saya jelaskan. Ketiga tes yang saya jelaskan tadi itu berbeda. Kenapa? Karena BGT tidak ada lulus atau tidak lulus. Gokaku ka fugokaku teyuno wa arimasen. Oke, jadi untuk BGT itu sendiri seperti TOEIC dalam tes bahasa Inggris. Jadi teman-teman akan mendapatkan level berapa itu tergantung daripada skor ujian yang teman-teman capai. Oke, untuk levelnya sendiri itu ada yang paling rendah J5 sampai yang paling tinggi itu J1 plus atau J1 plus. Jadi bukan J1, J1 plus. Oke, jadi J5, J4, J3, J2, J1 dan ada lagi yang paling tinggi J1 plus. Oke, nah itu semua ujian itu kalian sampai di level mana itu ditentukan dari jumlah skor yang kalian bisa capai dalam mengerjakan soal-soal dari ujian tersebut. Oke, nah untuk teman yang ingin mendapatkan level tertinggi yaitu J1 plus, teman-teman harus minimal memiliki skor 700 dari ujian tersebut. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba BGT itu bisa lihat di
sini. Oke. Masih sedikit di Indonesia, yang pastinya di Jakarta ada. Nah, teman-teman mau yang mau challenge di BGT itu juga boleh ya. Jadi itu sangat penting sekali sebetulnya karena BGT itu soal ujiannya lebih ke praktikal ketika teman-teman kerja di perusahaan Jepang sih, kira-kira seperti itu. Mulai dari Sonkeigo, Kenjogo, ya maupun bahasa bisnis lainnya. Misalnya teman-teman tahunya mungkin Uriage. Nah, ternyata di dalam kantor itu kadang menggunakan ada kata-kata lain, itu adalah arari, misalnya seperti itu. Oke, nah jadi itu sama aja sebetulnya, cuman agak sedikit berbeda gitu. Ketika di kantor teman-teman harus tahu kedua arti tersebut gitu, walaupun dalam bahasa Indonesia sama ya. Nah, jadi di video kali ini tadi saya sudah jelaskan singkat mengenai JLPT, GFT, NAT test, dan terakhir BGT. Oke, nah kalau dari saya sendiri, teman-teman mau mengikuti ujian apa sebetulnya sama saja ya. Inti dari mengikut ujian adalah untuk mengukur seberapa kemampuan bahasa Jepang teman-teman sekalian. Oke, dan kemudian dipaskan dengan tujuan teman-teman apa. Kalau memang mau ujian bahasa Jepang untuk kerja ke Jepang sebagai TG, maka ambil GLPT atau GFT. Oke, kalau teman-teman mau ke Jepang sebagai Ryugaku atau studi ke Jepang, itu bisa ambil GLPT atau NAT test. Oke. Nah, buat yang mau bekerja di Jepang bukan sebagai TG tapi sebagai perusahaan di kantor, teman-teman bisa coba GLPT ya, NAT test atau BGT. Oke. Nah, jadi sekarang teman-teman mungkin sudah paham ya, ini perbedaannya tuh sebenarnya hanya di fungsinya saja sebetulnya. Dan ya dari segi soalnya yang GLPT, GFT atau NAT test itu sebenarnya sama-sama saja sebetulnya, tidak ada berbeda kecuali yang BGT ya. Jadi soal BGT itu betul-betul karakteristiknya berbeda ya. Jadi untuk BGT itu sendiri dia ada seperti namanya itu dokai, tapi digunakannya pakai cokai gitu. Jadi kita sambil mendengarkan bacaan yang berisi tentang bacaan yang panjang gitu, tapi didengarkan, bukan ditulis. Oke, bukan terlihat dalam bentuk tulisan seperti itu. Nah, kemudian untuk BGT itu sendiri dia ada lagi tes berdasarkan gambar. Nah, ini juga ada sih sebetulnya di JLPT di bagian cokai ya. Nah, cuman ini memang lebih aspeknya ke bisnis gitu. Oke, nah mungkin sekian video dari saya secara garis besar. Buat teman-teman yang mau nanya ya, mau bertanya kepada saya, itu bisa komentar di bawah. Saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya dan yang saya ketahui. Oke, kalau kamu suka dengan video ini bisa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Oke, karena saya akan buat video-video pengetahuan singkat seperti ini, dan kedepannya saya akan coba untuk membuat bahasa Jepang. Oke, belajar bahasa Jepang bersama saya di YouTube. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah kalau ada pertanyaan. Oke, untuk link-link yang tadi saya sebutkan itu akan saya taruh juga di bawah ya, di bagian di deskripsi video ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay safe, dan saya tunggu di Jepang.